Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Agung Santoso dari Program Manajemen Trainee Batch 2. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai on-job training 1 bulan sebagai marketing, yang dimana tujuannya untuk mengetahui alur penjualan dari pencarian database sampai akad, dan juga untuk mengetahui permasalahan-permasalahan yang ada sebagai marketing dan menemukan solusi sebagai bahan masukan untuk perbaikan ke depannya. Dalam pembahasan kali ini, saya membuat 7 pokok pembahasan, yang dimana 7 pokok pembahasan tersebut adalah kegiatan-kegiatan yang sudah saya lalui sendiri, sehingga diharapkan dari setiap kegiatan ada insight yang bisa dijadikan perbaikan ke depannya untuk perusahaan. Dalam aktivitas mencari database selama 1 bulan menjadi marketing, saya dipimpin oleh tim Pak Gibran sebagai SPV, yang dimana kegiatan selama 1 bulan saya melakukan 8 aktivitas untuk mencari database, bisa dilihat di layar. Untuk saya pribadi, aktivitas yang menurut saya mendapatkan hot prospect lebih mudah ada 3 kegiatan yang sudah saya tandai warna hijau. Kita masuk ke dalam database. Selama 1 bulan, saya mendapatkan 151 database, yang dimana 13 diantaranya hot prospect yang masih saya kawal sampai sekarang. Dalam proses pengumpulan database, ada 2 temuan masalah. Yang pertama yaitu konflik internal antar marketing perihal kepemilikan database konsumen. Yang kedua, tidak teraturnya mengenai kepemilikan hak konsumen WI di setiap kantor pemasaran. Solusi yang bisa saya berikan untuk permasalahan yang pertama, yaitu konflik internal antar marketing, ini biasanya dipicu karena kegiatan marketing yang sangat banyak dan luas, sehingga bisa mengakibatkan input prospek database konsumen yang sama oleh beberapa marketing. Ini cenderung mengakibatkan konflik internal antar marketing, bahkan antar tim. Solusi yang bisa saya berikan, yang pertama yaitu marketing dan SPV saling bekerja sama untuk melakukan follow up data prospek bawahannya, agar konsumen merasa nyaman dan percaya. Jika konflik itu terjadi, SPV membantu untuk melakukan mediasi agar tidak berkepanjangan. Untuk permasalahan kedua, solusi yang bisa diberikan, yang dimana aturan yang lemah mengenai hak konsumen WI di kantor pemasaran, apalagi ketika hari Minggu, yang dimana kantor pemasaran penuh dengan marketing, sehingga aturan mengenai hak konsumen WI sudah tidak diberlakukan kembali. Solusinya, yang pertama adalah pembuatan daftar urut hadir tertulis di kantor pemasaran. Yang kedua, pembatasan marketing terutama pada hari Minggu untuk bertugas di kantor pemasaran. Dan yang ketiga, bisa diberlakukan sistem shifting khususnya pada hari Minggu. Follow up database. Berikut merupakan contoh untuk melakukan follow up kepada hot prospect yang bisa saya lakukan dengan SPV saya. Permasalahan ketika melakukan proses follow up, karena saya mendapatkan database dari ambasador yang lumayan banyak, saya melakukan broadcast pada setiap nomor tanpa dibatasi. Alhasil, no busy saya terblokir karena dianggap spam. Solusinya yaitu yang pertama melakukan penawaran kepada database, dibatasi 1 hari maksimal 5 database saja. Yang kedua, tidak melakukan follow up setiap hari pada no yang sama, dilakukan 3 hari sekali atau setiap ada promo baru atau penawaran baru. Kita masuk ke proses aktivitas cek lokasi, yang dimana selama 1 bulan menjadi marketing, saya telah melakukan proses cek lokasi untuk 4 database yang saya kumpulkan. Untuk permasalahan yang saya temukan ketika proses cek lokasi, yang pertama adalah terlalu banyak hal yang harus dibuka saat ingin mencari blog untuk konsumen. Yang kedua, sheet plan tidak terlalu informatif. Yang ketiga, kelebihan tanah yang terlalu besar. Yang keempat, rumah posisi hook tapi letak dapur tidak pada posisi hook. Yang kelima, ada beberapa lokasi perumahan yang tidak strategis. Untuk solusi permasalahan yang pertama, pada saat di lapangan, terkadang konsumen sering meminta solusi untuk dicarikan blok lain, beserta rincian harganya. Ini pasti akan membutuhkan waktu yang cukup lama karena marketing masih akan membuka aplikasi RSP Project untuk mengetahui blok yang kosong, lalu marketing membuka memo biaya DP untuk yang dipilih, dan yang terakhir marketing melihat sheet plan untuk melihat lokasi unit tersebut. Ini tidak praktis dan terlalu memakan banyak waktu. Solusinya adalah lebih baik harga DP langsung dicantumkan pada sistem RSP Project pada setiap unit rumah, dan marketing membuka sheet plan untuk melihat lokasi unit tersebut, ada biaya tambahan lainnya atau tidak, seperti posisi hook, RTH, ataupun kelebihan tanah. Permasalahan yang kedua mengenai sheet plan yang tidak terlalu informatif, yang dimana mengingat bahwa rumah ningrat memiliki 2 model rumah yang berbeda.
Ada yang tampak 3 dan ada juga yang tampak 2. Dalam sheet plan tidak ada informasi hal tersebut. Mengingat unit rumah yang tidak semuanya ready stock, ini cenderung membuat bingung marketing ketika konsumen ingin memilih dengan model unit yang dia mau. Untuk solusinya, lebih baik dibuat penanda pada setiap unit pada sheet plan agar marketing mudah dibaca. Permasalahan yang ketiga, yang dimana kelebihan tanah besarnya sudah tidak masuk akal, yang membuat harga menjadi naik. Contohnya, untuk blok 53 di Terus 9 Pamengkang, posisi hook hidup, kelebihan tanah sebesar 52 meter persegi. Jika dirinci, biaya keseluruhannya total di angka 106.455.000. Untuk uang pertama, itu sangat cenderung besar. Lalu di sini juga ada permasalahan yang dimana kelebihan tanah terlalu sempit dan tidak bisa dimanfaatkan. Ini cenderung membuat konsumen menjadi berpikir 2 kali untuk mengambil unit tersebut. Solusi yang bisa diberikan untuk 2 permasalahan tersebut harus ada pengevaluasian tim proyek dan rencana untuk proyek-proyek baru dengan orientasi pada pengoptimalan tapak rencana dan undang-undang perda yang berlaku. Selanjutnya untuk masalah yang terjadi pada saat cek lokasi, yang dimana ada unit rumah pada posisi hook, letak dapur tidak pada posisi hook. Ini menjadi penurunan penjualan karena yang kita tahu hook itu dimanfaatkan untuk pembuatan pintu kedua. Solusinya, pengevaluasian model tata ruang rumah khusus rumah dengan lokasi pada hook. Permasalahan selanjutnya yaitu beberapa lokasi perumahan yang tidak strategis, membuat penjualan menjadi menghambat tujuan pencapaian perusahaan. Solusinya, untuk proyek selanjutnya, lebih ditinjau kembali mengenai lokasi proyek secara regional, kawasan, dan budgeting. Mungkin ini bisa menjadi suatu gambaran untuk proyek baru ke depannya, yang dimana setiap wilayah regional kabupaten atau kota memiliki perda tata ruang yang di dalamnya berisi mengenai aturan-aturan dan lokasi-lokasi untuk penyesuaian kegiatan. Mengingat perda ini dibuat untuk bertujuan memudahkan investor untuk berinvestasi, karena pengalokasian unit kegiatannya sudah diatur dalam perda tersebut. Yang saya tampilkan ini adalah peta kawasan strategis Kabupaten Cirebon, yang dimana warna coklat adalah lokasi untuk kegiatan ekonomi kabupaten, sehingga investor bisa membuat bisnisnya di lokasi yang ideal. Jika saya melihat dari peta tersebut, next lokasi ideal untuk next project RSP ada di wilayah timur, yang dimana lokasi tersebut dijadikan sebagai kawasan strategis industri dan perdagangan wilayah timur. Impact yang akan timbul adalah urbanisasi yang akan meningkatkan wilayah tersebut dan berpeluang untuk membutuhkan hunian baru sesuai hukum supply dan demand. Dari aturan pun memang pemerintah ingin menjadikan lokasi tersebut sebagai pusat kegiatan ekonomi wilayah timur. Dilihat dari peta pola ruang pun yang sebelah kiri, wilayah timur didominasi kawasan pertanian, permukiman, dan industri. Yang dimana dalam peraturan zonasi untuk kawasan perumahan bisa dibangun di wilayah industri dan pertanian dengan syarat. Secara regional, lokasi tersebut sangat ideal untuk membuat bisnis terutama bergerak di bidang properti seperti rumah tinggal. Selanjutnya untuk kegiatan yang kelima yaitu booking, yang dimana dalam 1 bulan saya closing 1 booking untuk rumah subsidi di perumahan Terus 9 Pamengkang Blok D 51. Untuk selanjutnya di tahap B checking, saya mendapatkan konsumen yang B checkingnya TA, artinya dia tidak memiliki angsuran ataupun pinjaman. Temuan permasalahan terhadap B checking yang dimana biasanya ada oknum marketing kurang informatif dan cenderung menginginkan konsumen itu cepat booking agar closing tanpa memikirkan B checking konsumen terlebih dahulu, dan ketika B checking keluar call dan tidak bisa melanjut pemberkasan karena reject. Solusi yang bisa diberikan yang pertama adalah marketing memastikan konsumen tidak memiliki kendala di B checking. Yang kedua, jika konsumen ragu, bisa cek manual terlebih dahulu untuk memastikan namanya bersih. Bisa dibantu oleh marketingnya. Pembahasan yang terakhir mengenai berkas dokumen, yang dimana untuk berkas dokumen tidak ada kendala karena konsumen yang saya dapat cukup fast respon dan saya dibantu juga oleh tim analis dan SPV saya, sehingga proses sekarang sedang diproses bank. Cukup sekian pembahasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.